我只为要来顺从神的旨意，我要建立献上我拥有的一切，我要爱你超过一切我所爱，要释放你在天上在世上，你教导我在真理的哈尼，好像你何时的所作所为，我开的边怀，祝福的葡萄汁，为大人获得更有意义。我只为要来顺从神的旨意，我要建立献上我拥有的一切，我要爱你超过一切我所爱，要释放你在天上在世上，你教导我在真理的哈尼，好像你何时的所作所为，我开的边怀，祝福的葡萄汁，为大人获得更有意义。Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan
dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan seluruh kehidupan kami mau bersorak menyambut firman-Mu. Biar kami semakin mengenal Tuhan, Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Sebuah anugerah, sebuah kesempatan, sebuah berkat yang luar biasa. Bila kami dapat mengenal-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Baik yang dalam gedung maupun yang di rumah, sekali lagi saya ucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru. Dan kita masuk dalam musim yang baru. Kita masuk dalam tema yang baru, The Year of Multiplied Grace. Multiply, berlipat ganda, grace, kasih karunia, anugerah. Anugerah atau kasih karunia yang berlipat ganda. Saya percaya kita akan mengalami pelipat gandaan. Bukan saja dari kasih karunia, kita akan berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia, kemenangan kepada kemenangan. Dan kita berjalan dalam tuntunan Tuhan demi tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu hal yang sangat penting. Minggu lalu sudah kami sampaikan multiplied grace, bicara tentang the season of grace, new season of grace, musim baru kasih karunia. Dan bicara tentang pelipat gandaan kasih karunia. Hari ini saya akan bicara tentang grace to know the King. Kasih karunia untuk mengenal Sang Raja. Dan saudara, mengenal Sang Raja adalah sebuah anugerah. Mengenal Sang Raja adalah sebuah kesempatan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari kita belajar untuk sama-sama menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah, selama beberapa tahun kita tahu bahwa ada pengajaran-pengajaran tentang hyper grace, grace yang hyper, berlebihan. Itu bicara tentang kasih karunia modern. Nah, kita mau membahas kasih karunia yang alkitabiah. Kasih karunia yang back to Bible, karena ada banyak orang menyampaikan kasih karunia modern. Memang mereka ambil ayat firman Tuhan, ada orang-orang diselamatkan, tetapi pengenalan akan Tuhan tidak dalam. Dan kita harus tahu, pertanyaan pertama, what is grace for you? Apa kasih karunia menurut saudara? Pandangan yang pertama, kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Itulah grace, itulah kasih karunia. Simpelnya seperti ini, benar. Ini benar. Semua kemurahan Tuhan yang gak layak kita terima, bukan karena usaha kita. Itulah yang namanya grace. Kemudian dalam bahasa Inggris ditulis, God's riches at Christ's expense. Kekayaan Tuhan dengan pengorbanan Kristus. Benar. Kita kaya hari ini, kaya secara rohani, kaya secara jasmani, kaya secara materi, memang karena kita bekerja.
Orang yang bekerja layak dapat berkatnya, layak dapat upahnya. Tetapi di dalam Tuhan ada kuasa yang berbeda, kuasa menikmati. Katakan bersama-sama dengan saya, kuasa menikmati. Orang di luar Kristus bisa mengumpulkan kekayaan, tetapi tidak banyak yang bisa menikmati kekayaan mereka. Saudara bisa lihat daftar kehidupan dari 10 besar orang terkaya di dunia yang keluarganya bagus yang mana? Mereka bisa kaya raya tapi ada korbannya. Saudara, bedanya anak-anak Tuhan yang menikmati kasih karunia Tuhan, mungkin tidak berlimpah seperti mereka, tapi punya kuasa untuk menikmati. Sebab kuasa menikmati itu jauh lebih nikmat daripada mengumpulkan kekayaan. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan bukan mengumpulkan kekayaan, tapi mengumpulkan berkat. Kalau kita mengumpulkan berkat, Tuhan beri hikmat buat kita untuk mengelola berkat itu. Ada orang bisa kumpulkan berkat tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak akan bisa mengelola berkat Tuhan. Mengelola berkat Tuhan butuh hikmat Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Bagaimana kita bisa menguasai diri, mengendalikan diri dalam mengelola berkat itu. Kemudian, kuasanya yang terus memberdayakan, pekerjaannya yang terus berlanjut bagi kita. Inilah kasih karunia. Makin saudara dalami kasih karunia, di tahun ini kita banyak bicara tentang kasih karunia. Semakin kita dalami, semakin saya dalami tentang kasih karunia, semakin dalam saya mengenal Tuhan, semakin dalam kita mengenal Tuhan. Dan ternyata semakin kita mengenal Tuhan, kita tahu pengenalan kita selama ini dangkal. Seringkali kita ngomel, seringkali kita marah, seringkali kita gak bisa menahan diri, sakit sedikit, kita kecewa. Kemudian ada masalah, kita menggerutu, mengomel. Tapi mari kita minta hikmat Tuhan, minta kasih karunia Tuhan memampukan kita. Hubungan yang rusak bisa dipulihkan, yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan, yang kekurangan bisa menikmati berkat Tuhan. Saudara, tahun ini adalah tahun di mana saudara berjumpa dengan great opportunities. Saudara akan berjumpa dengan kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Saudara akan berjumpa dengan orang yang tepat, di saat yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Karena kita punya motivasi yang tepat. Saya mengutip dari A.M. Hunter. Dia berkata begini, kasih karunia adalah kasih Tuhan yang mengampuni dan cuma-cuma di dalam Kristus untuk orang berdosa, dan pekerjanya kasih itu di dalam hidup orang Kristen. Lalu, kalau non-Kristen gimana Pak? Mereka nggak mengerti yang namanya kasih karunia. Berarti kasih karunia itu buat kita. Kasih karunia itu sebenarnya buat orang-orang yang mau menerimanya. Menerima Yesus sebagai Tuhan Allah Raja dan Juru Selamat serta Tuhannya. Kemudian menerima kasih karunia-Nya. Sebab kasih karunia Tuhan sudah tersedia. Tinggal kita terima. Masalahnya seringkali kita nggak mengambil kasih karunia itu. Sehingga kita ini bekerja dengan keras. Kita ini ngotot. Sering tabrak sana, tabrak sini. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, kita mengalami pemulihan hubungan, mengalami pemulihan ekonomi, mengalami pembalikan keadaan, mengalami hal-hal yang makin hari makin baik. Saudara, Tuhan mau menuntun saudara dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya jelas, masa depan yang penuh harapan. Namun, untuk mencapai masa depan penuh harapan itu, Tuhan tidak menyediakan kita untuk bisa melihat sampai ujungnya. Karena kita nggak akan tahan. Karena Tuhan mau ujungnya, kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 29 dan 30, ujungnya kita ini dimuliakan. Kita dipilih untuk akhirnya dimuliakan. Nah, ketika kita melihat kemuliaan itu kita nggak akan tahan. Karena Tuhan punya tujuan yang jelas. Tapi yang paling penting begini, kita adalah umat pilihannya Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Dipilih, ditentukan, dibenarkan.
dipanggil untuk dimuliakan. Dan saudara, kita belajar kasih karunia itu khusus buat anak-anak Tuhan. Dan kasih karunia itu khusus buat anak-anak Tuhan yang mau menerima kasih karunia-Nya. Jadi, ternyata ada anak-anak Tuhan yang ngakunya orang Kristen, tapi nggak menikmati kasih karunia. Pastikan kita yang ada dalam gedung ini maupun yang Anda online sama-sama mengambil pilihan dan keputusan. Saya mau mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan. Setiap orang, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu tidak sama, itu beda. Aku berbelas kasihan kepada orang yang aku belas kasihani, itu kata Tuhan. Nah, saya menegaskan di sini, kasih karunia adalah perhatian dan kemampuan khusus dari Tuhan kepada manusia yang dikasihnya untuk mengelola berkat-Nya. Katakan bersama dengan saya menjadi pengelola berkat Tuhan. Saudara siap mau menjadi pengelola berkat Tuhan? Apa yang saudara pegang, apa yang saudara kelola akan dibuat jadi, dibuat berhasil, dibuat beruntung, dibuat berlipat ganda, dibuat berkemenangan, dibuat berdampak buat orang-orang di sekitar saudara. Akhirnya saya berkata begini, kasih karunia itu sangat luar biasa. Sangat mahal dan tidak tergantikan. Nggak bisa digantikan yang lain-lain. Kasih itu memang kemurahan Tuhan, gratis. Tapi sangat mahal. Dibayar dengan darah Yesus. Oleh pengorbanan Yesus, kita diselamatkan. Oleh karena kasih karunia. Oleh sebab itu kita akan baca 3 ayat dan kita akan kupas di sini. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita tadi sudah lihat beberapa hal tentang kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman. Iman itu percaya walaupun tidak melihat. Kalau kita percaya karena kita melihat, itu karena mata kita. Tapi kita percaya bukan karena dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani. Saya hanya mau sampaikan begini, kita percaya Yesus itu supranatural. Kita percaya Yesus itu nggak masuk akal. Dan kalau ada orang bilang, kamu nggak masuk akal, kamu gila, memang. Kita gila, kita nggak masuk akal, tapi supranatural. Kasih karunia adalah tindakan Tuhan, itu supranatural. Apa yang bisa kita kerjakan setiap hari, yang natural, kerjakan, itu bagian kita. Bagiannya Tuhan yang supranatural. Yang supranatural ini memperlengkapi kita, memberdayakan kita, memampukan kita, bahkan melakukan yang tidak bisa kita kerjakan. Contoh, satu kali kita waktu kecil pernah lari-lari, tiba-tiba dikejar anjing. Di depan ada selokan lebarnya 1 meter, kita masih kecil. Kita tahu, kalau normal disuruh lompat gak berani. Tapi tiba-tiba kita berani. Seperti ada yang mendorong, ada yang memampukan kita. Sepertinya itu supranatural. Dan orang bilang itu sugesti, tiba-tiba kok saya bisa ya? Nah, yang namanya kasih karunia Tuhan lebih daripada itu. Bukan sekedar itu. Ketika saudara menghadapi jalan buntu, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga,
tiba-tiba diberi hikmat oleh Tuhan. Gak ada yang ngomong sama saudara. Mungkin saya pun sebagai gembala gak ngomong dengan saudara. Tapi tiba-tiba saudara dapat solusi dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan bekerja. Dan kalau saudara kerjakan, terjadi pemulihan. Terjadi pembalikan keadaan. Terjadi hal-hal yang di luar dugaan saudara. Esensinya begini, intinya begini. Kasih karunia itu supranatural, bekerja di dalam manusia yang natural. Di dalam manusia rohani, anak-anak Tuhan yang mengenal Bapa, mengenal Raja, mengenal Yesus Kristus. Kemudian dibilang, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi keselamatan bukan hasil usaha kita, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, banyak orang sampai di sini saja, ayat 10 tidak dibahas. Tuhan mau kita bukan hanya menikmati kasih karunia, tapi mengerjakan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Sehingga ayat 10 bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekarang dikasih Tuhan, hal yang pertama kita belajar, diselamatkan oleh iman. Saya mau sharing tentang dosa. Bicara tentang dosa, hal yang pertama, sukses melakukan keinginan daging. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tubuh itu daging, manusia daging kita, kalau jiwa ini pikiran, perasaan, kemauan. Antara pikiran, perasaan, kemauan ini di antara roh dan tubuh. Roh ini yang berbicara dengan Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan. Jiwa ini yang meneruskan kepada tubuh, memerintahkan kepada tubuh, hei tubuh, bangun, ayo ibadah. Nah, sukses melakukan keinginan daging, sukses melakukan tabiat daging, sukses melakukan tabiat dosa, sukses melakukan kebiasaan-kebiasaan manusia lama. Dosa juga artinya sukses menentang firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan kata sukses. Orang sukses, seringkali konotasi sukses, uangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, berlimpah, terlihat dari luar berlimpah. Tapi kalau caranya salah, itu dosa. Kemudian saya menulis lagi, sukses dengan cara, motivasi, dan tujuan yang salah. Orang itu bisa sukses loh, melakukan hal yang salah, cara yang salah dengan tujuan yang salah. Makin berbuat salah, makin ditutup-tutupi. Beberapa minggu yang lalu sebuah kejadian di Jawa Barat, sebetulnya kecelakaan biasa. Tapi karena yang satu ada di bawah mobil, yang satu terluka, awalnya katanya mau dibawa ke rumah sakit. Ternyata nggak dibawa ke rumah sakit, dibawa ke Jawa Tengah dan dibuang. Melakukan kesalahan, tabrak, selesai sebetulnya ketika mengaku. Saya salah, saya bawa rumah sakit, saya menyerahkan diri ke polisi. Ujung-ujungnya sama, tapi ini lebih berat. Dari kecelakaan akhirnya jadi pembunuhan. Saudara, niat manusia kalau mau menutupi dosa bukan dengan darah Yesus, tidak dibersihkan dengan darah Yesus, dia akan lanjut terus buat dosa untuk tutupi dan tutupi. Dan makin lama baunya seperti duren dalam kamar, baunya makin terasa. Mari kita sama-sama sadar, kalau Tuhan ingatkan kita itu dosa, cepat bertobat. Siapapun yang ingatkan, termasuk anak kita, termasuk orang yang kita anggap lemah, kita anggap remeh. Nah, kalau kita tahu diselamatkan oleh iman, menolak kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu pun dosa. Makanya orang di luar Kristus sudah ada penghakimannya sendiri.
Kita tidak perlu menghakimi mereka. Mereka punya pilihan mau terima Kristus atau tidak. Kita tidak perlu ngomong, kamu akan masuk neraka. Itu namanya menakut-nakuti. Tapi ketika kita memberitakan tentang Yesus, di dalam Yesus ada jaminan masa depan. Saya yakin saya punya masa depan dengan iman. Kamu yakin? Oh, kamu belum masuk surga kok. Kok kamu yakin? Dengan iman. Dengan iman. Kamu bilang saya gila, nggak apa-apa. Tapi kita lihat nanti pada akhirnya. Saya ini gila atau kamu yang gila? Hari ini kita dibilang gila. Tapi ingat, pertahankan kegilaan kita di dalam Tuhan. Saudara, nah ini bicara tentang dosa, sekarang bicara tentang tindakan agamawi, legalisme. Kasih karunia itu bukan legalisme. Dan apa itu legalisme? Kehidupan agamawi yang dari tampak luar mengesankan. Saudara, hamba Tuhan juga manusia, kita semua manusia, kalau di luar tampak mengesankan, dalamnya belum tentu. Tetapi kita mau membangun dari dalam keluar. Dari kehidupan roh, jiwa dan tubuh kita, dari dalam keluar. Kita belum sempurna, tapi kita sedang disempurnakan oleh firman Tuhan lewat saudara-saudara kita yang mungkin membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita tersinggung. Tapi itu baik, supaya kita semakin mengenal Kristus di dalam hidup kita. Nah saudara, kemudian kehidupan yang dipenuhi aturan tanpa adanya hubungan. Bayangkan kita lakukan aturan-aturan firman Tuhan, tapi nggak punya hubungan, kering. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, secara otomatis kita akan mengikuti aturan Tuhan. Kita patuh karena mengasihi. Jadi yang namanya hubungan itu kasih. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara akan cinta aturan-aturannya. Tapi kalau saudara melakukan aturan-aturannya, belum tentu saudara cinta Tuhan. Dan ternyata legalisme itu kehidupan tanpa juru selamat. Banyak orang bisa bicara tentang Yesus, tapi hidupnya tidak di dalam Yesus. Dan bahkan dirinya sendiri tidak yakin bahwa dia selamat. Pastikan saudara, kita ini punya jaminan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 bilang, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran, kata Yesus. Yesus adalah jalan. Dia dari surga ke bumi, menunjukkan jalannya kepada kita. Kita memang tidak melihat Yesus secara jasmani, tapi kita percaya dengan iman. Yesus jalan menuju surga. Yesus hidup. Yesus yang memberikan roh kita hidup dan kebenaran. The truth. Dia mengajarkan kepada kita kebenaran demi kebenaran. Saudara, kemudian melakukan aturan hukum tanpa kasih. Law without love. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan enjoy dengan aturan-aturan Tuhan. Kalau saudara merasa aturan Tuhan, firman Tuhan berat, kita minta kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita. Orang luar bisa menikah dan cerai. Bagi kita yang hari ini sudah menikah sampai sekarang, kalau tiba-tiba terlintas, tiba-tiba ada godaan, ingat, Tuhan, saya sempat terlintas, tapi saya mau mempertahankan sampai akhir. Tapi kalau yang sudah, Pak, bagaimana dengan saya? Saya sudah menikah, saya cerai. Pertahankan sekarang. Yang sekarang ini dipertahankan, bukan berarti kembali dengan yang lama. Pertahankan yang sekarang. Karena Tuhan mengampuni dan melupakan semua dosa, pelanggaran, kesalahan yang sudah kita akui. Dan Tuhan ini mengampuni dan melupakan. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi, yang Tuhan lihat hidup saudara adalah hari ini dan hari depan. Jadi Tuhan gak pusing dengan masa lalu saudara. Bahkan beberapa menit yang lalu, beberapa hari yang lalu, asal saudara mengaku, Tuhan ampuni dan Tuhan lupakan. Saudara masih ingat, dan iblis ketika mencoba menggoda saudara, mengingatkan masa lalu saudara terus, supaya saudara kembali kepada masa lalu, saudara terintimidasi. Tapi Tuhan mau kita tidak terintimidasi dengan masa lalu kita, kehidupan masa lalu kita. Dan bagian kita juga sama, kita nggak perlu kepo dengan masa lalunya orang. Amin? Setuju?
Kita ini loh seringkali pengennya lihat masa lalunya orang, liatin orang, masa lalunya buruk, jelek, emangnya kita bagus? Diselamatkan oleh iman, pemberian Allah. Keselamatan itu cuma-cuma, gratis tapi gak murahan. Jangan pernah sia-siakan keselamatan demi posisi, demi kursi, demi gengsi, demi finansial, demi promosi dan lain sebagainya. Dan mari pertahankan keselamatan. Saudara bisa mempertahankan keselamatan. Dan cara mempertahankan keselamatan adalah hidup di dalam kasih Kristus dan hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kembali lagi, kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk stay in Christ, untuk tinggal di dalam Kristus. Yang ketiga, jangan sombong. Tetap rendah hati. Kalau saudara sudah dinaikkan Tuhan, dipromosikan Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah, tetap rendah hati. Hati-hati ketika ada orang memuji saudara, itu ujian. Apakah kita ini berkata, iya itu karena aku bekerja, iya karena aku belajar sungguh-sungguh, iya itu karena usahaku. Dan kesombongan itu biar menjauh dari kehidupan orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Waktu kita mulai ingin menyombongkan diri, mulai ingin pamer, mulai ingin dikagumi, mulai ingin dipuji. Amsal bilang, taruh tanganmu di mulutmu. Maksudnya nggak perlu kita taruh tangan di mulut kita, tapi stop. Dalam hati ini kan kita tahu, kita ini pengen apa. Stop, nggak usah. Karena hari-hari ini memang eranya era pamer. Eranya saling puji. Tapi saling pujinya punya hanya basa-basi. Mari kita memuji orang lain. Suaramu bagus, pekerjaanmu rapi, masakanmu enak, itu tulus. Bukan sekedar basa-basi supaya orang lain senang. Ketika saudara berusaha menyenangkan orang lain, sebenarnya saudara menduka citakan hatinya Tuhan. Tapi kalau saudara menyukakan hatinya Tuhan, saudara bisa punya hubungan dengan orang lain apa adanya. Bisa tulus. Tidak perlu tutup-tutup, tidak perlu pakai topeng. Mari kita belajar memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Kalau kita sudah diselamatkan, mari kita perkenalkan. Mungkin saudara kita, adik kita, kakak kita, mungkin orang tua kita yang belum di dalam Kristus, mungkin anak kita, mungkin menantu kita, mungkin tetangga kita. Saudara, waktu saya ada di Jajak awal-awal dengan beberapa kekasih Tuhan, kunjung ke rumah jemaat, saya nggak cerita tentang Yesus. Memang mereka bilang, Pak tolong doain, ya doain. Ya saya mendoakan, tapi ketika saya mendoakan kepada yang sakit, namun dengan keluarganya ngobrol-ngobrol. Karena saya tahu, banyak orang sudah banyak cerita tentang Yesus. Tapi yang paling penting bukan banyak cerita tentang Yesus, tapi Yesus tinggal dalam hidup kita. Kalau Yesus tinggal dalam hidup kita, cerita yang keluar dalam kehidupan kita adalah kesaksian-kesaksian hidup bersama Kristus. Saudara bisa bersaksi sambil nge-gym. Ya Lingsen ya, sambil nge-gym bisa bersaksi tentang Kristus. Ya, dari begini agak maju sekarang, six pack. Ya bisa bersaksi, loh kok kamu kok six pack sekarang? Oh iya, aku nge-gym. Nge-gym di mana? Wah, mulai cerita. Kumpulan teman-teman itu bisa bercerita, berbagi cerita tentang perubahan kehidupan kita. Saya mau berubah karena saya mau hidup sehat. Saya mau hidup sehat karena tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Nah, mulai bisa cerita seperti itu. Mari kita menjadi manusia baru, dimulai dari hati yang baru, pikiran yang baru, kemudian mulai sikap, perkataan, sikap, dan akhirnya punya gaya hidup, tindakan-tindakan yang baru. Mulai dari hati, pola pikir,
sikap, dan kemudian tindakan. Dan mari kita komitmen sama-sama. Do your best. Lakukan yang terbaik. Setiap kita bertanggung jawab dengan pekerjaan. Kalau Anda student, kalau Anda mahasiswa-mahasiswi, Anda tanggung jawab. Kalau bisa kuliah secepat mungkin. Bukan kuliah selama mungkin. Kuliah secepat mungkin. Cepat selesai. Itu mengurangi beban orang tua dan membuat orang tua bangga juga. Ngapain lama-lama kuliah? Kan ujung-ujungnya memang lulus. Dan kalau bisa, dapat beasiswa. Ambil S2. Kemudian bisa lagi dapat S3, puji Tuhan. Kan kebanggaan. Jemaat Roh Jajak, kuliah, dapat beasiswa. Lulus S2, dapat beasiswa. Lulus S3, wow kebanggaan. Kebanggaan orang tua, kebanggaan jemaat. Kebanggaan kita semua. Dan saudara, waktu kita kerja, buka toko, awali dengan doa. Tutup toko, juga dengan doa. Percayalah, Tuhan bisa bawa orang datang ke toko saudara. Orang yang lama meninggalkan toko saudara akan datang lagi. Tiba-tiba kok datang. Ya mungkin saudara pengennya nyeletuk suwe ora jamu. Lama nggak ketemu, tapi saudara menahan diri. Jangan. Karena mereka banding-bandingkan. Harga kita memang sedikit lebih mahal di antara yang lain. Tapi kok bisa ya? Harga kita lebih mahal, kok orang datang kepada kita? Itu Tuhan. Saudara mau ambil berkat, ambil untung berapa, nggak masalah. Tapi, kalaupun saudara mepetkan untung saudara, mepet-pet supaya banyak orang datang, kalau tidak kasih karunia Tuhan, tidak akan ada yang datang. Tetangga-tetanggamu banting harga, main curang. Tapi kalau saudara tetap lurus, Tuhan akan bela saudara. Mari kita hidup tanpa kompromi dengan dosa. Begitu saudara kompromi dengan dosa, saudara akan coba tutupi dengan dosa yang lain. Tutupi dengan dosa yang lain, akan makin bertumpuk. Hari ini kita tahu, kita harus lebih jujur, lebih tulus, tapi cerdik. Maksimalkan setiap kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya yang paling akhir hidup dalam kasih karunia-Nya. Dimulai dari sadar diri. Mulai buang sungut-sungut dan bersyukur senantiasa setiap hari. Simple, saya selalu ngomong bersyukur tuh kayaknya simple, tapi bersyukur tuh gaya hidup anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih karunia. Ingat, kita mau hidup dengan apa yang ada pada kita, bukan seadanya. Seadanya itu terkesan sembarangan, tapi apa adanya. Apa yang sudah Tuhan berkati, kita pakai. Jangan mau seadanya. Kalau saudara mau, hiduplah menjadi berkat. Bukan dengan seadanya, tapi dari apa yang ada pada kita untuk memberkati orang. Kemudian, kembangkan dan maksimalkan kepercayaan Tuhan. Kelola toko, kelola apotek, kelola bisnis kita, kelola usaha kita, kelola pelayanan kita, maksimal, all out. Enggak harus kita ini yang pemilik toko, kita yang bertanggung jawab, enggak harus kita ini jam kerjanya harus seperti begini. Saudara punya tanggung jawab, saudara akan mau bekerja extra time, all out, walaupun kadang-kadang orang enggak menghargai, orang enggak menilai, tapi pada suatu hari, ketika saudara menghargai kasih karunia Tuhan yang ada dalam diri kita, saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, ada hasilnya. Hasilnya luar biasa. Bukan dengan hanya bekerja keras, tapi bekerja dalam kasih karunia Tuhan. Ayo kita makin cinta Tuhan, makin cinta Tuhan, makin cinta Tuhan, makin cinta sesama, makin cinta pekerjaan Tuhan, dan hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Belajar berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada manusia. Dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Kejadian 6 ayat 9, kita bisa belajar dari Nuh.
Nuh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti mau punya pikiran yang selaras dengan Tuhan, hati yang selaras dengan Tuhan, perkataan-perkataan yang diubahkan, hidup baru, hidup yang selalu diperbarui setiap hari. Dan saya mau kita enjoy, menikmati kasih karunia Tuhan. Akhir kata, mari kita sadari Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang pilih dan panggil kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Waktu kita tanggap dengan pilihan dan panggilan Tuhan, kita bisa menikmati kasih karunia-Nya. Dan proklamirkan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, bukan Raja dunia. Ketika saudara mengutamakan Sang Raja, saudara mengenal Sang Raja, lihat, Tuhan yang buka pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan saudara. Hari-hari depan saudara, hari depan yang penuh harapan. Dan pahami bahwa mengenal kasih karunia Tuhan adalah kesempatan yang luar biasa. Dan kita percaya, hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita akan menikmati kasih karunia yang berlipat ganda. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Dan ketika saudara menikmati kasih karunia Tuhan, makin bersyukur, dan makin bersyukur. Tundukkan kepala. Lihat keberadaan diri kita masing-masing. Baik yang ada di rumah, maupun yang ada di tempat ini. Apa yang kita kerjakan, itu karena kekuatan, itu karena kemampuan dari Tuhan. Mengapa di saat kita lemah, Tuhan menguatkan. Di saat kita kekurangan, Tuhan yang memberkati. Dan di saat-saat kita mengalami jalan buntu, ada jalan keluar. Tahun ini, saudara akan mengalami, saudara akan menikmati hal-hal supranatural bersama dengan Tuhan. Yang gak mungkin buat saudara selama ini, menjadi mungkin. Karena Tuhan mengerjakan hal yang supranatural kepada manusia natural, yaitu kita, dengan tujuan memberikan kasih karunia-Nya, memberikan cintanya, memberikan kemurahannya, memberikan kebaikannya. Dan Tuhan mau, ketika kita sudah menikmati pilihan, menikmati panggilan, Tuhan akan tuntun kita untuk memuliakan kita. Pagi hari ini, akui segala dosa, pelanggaran, kesalahan kita yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Kalau yang sudah saudara akui, tidak perlu saudara akui lagi, karena Tuhan sudah mengampuni dan melupakan. Mari kita yang sudah mengaku di hadapan Tuhan, mulai move on. Hidupi hari ini, dan jalani hari ini, menapaki hari esok. Dan lihat, tuntunan kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, mulai dibuka oleh Tuhan. Tuhan tidak berjanji jalan-jalan yang saudara hadapi dan lewati, tidak ada kerikil, tidak ada gelombang, tidak berkelok-kelok. Tetapi di saat-saat itu, ada tangan kuat Tuhan yang menggendong saudara. Ada pertolongan Tuhan, supaya saudara berjalan, melewati masalah demi masalah, dan akhirnya menikmati kemenangan demi kemenangan, dan kemuliaan demi kemuliaan. Belajar nurut dengan Tuhan. Dan ketika saudara bergaul dengan Tuhan, doa dengan Tuhan itu tidak susah. Saudara ngomong seperti ngomong biasa, ngobrol dengan Tuhan.
ketika saudara ngobrol dengan Tuhan. Ketika saudara tahu, saudara punya proyek, punya pekerjaan. Saudara hanya tanya, Tuhan boleh nggak aku lakukan ini? Dan ketika Tuhan berbicara, bisa bicara lewat firman Tuhan, bicara lewat hamba Tuhan, lewat kesaksian di hati saudara. Saudara mulai melangkah. Dan ketika saudara nurut dengan Tuhan, jalan-jalan yang susah itu menjadi lebih enak. Di pagi hari ini Tuhan, kami menyadari, seringkali kami pakai kekuatan kami, kemampuan kami, kengototan kami, tanpa menyadari ada kasih karunia Tuhan tersedia. Seharusnya kami mengambil kasih karunia itu. Seharusnya kami memilih dan melakukan kasih karunia itu. Untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Mari ya Tuhan tolong. Kami butuh kasih karunia-Mu. Kami butuh belas kasihan-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh kemurahan-Mu. Kami butuh mujizat-Mu. Kami butuh kesembuhan-Mu. Kami butuh pemulihan-Mu. Dan kami sungguh-sungguh butuh Tuhan. Untuk pekerjaan kami, untuk rumah tangga kami, untuk segala sesuatu yang kami kelola Tuhan. Kami mau dipercaya Tuhan mengelola berkat-berkat Tuhan. Tolong kami untuk tidak mudah bersungut-sungut, untuk selalu bersyukur, untuk selalu sadar diri. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa, tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Pagi hari ini kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, masa depan kami. Kami percaya di tahun ini kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan. Dan kami akan tetap mau belajar merendahkan diri, merendahkan hati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini, kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun, Tuhan menambahkan usia, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, pertolongan, dan memampukan anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah. Kami berdoa Tuhan, jemaat onsite dan online dimanapun Anda berada. Kami berdoa Tuhan, perlengkapi kami, urapi kami, kuatkan kami. Beri hikmat buat kami untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan penuh syukur, penuh sukacita. Dan kami mau menyambut berkat-berkat-Mu setiap hari Tuhan. Bagi yang sedang mengalami sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Tuhan memberikan kekuatan, mujizat. Dan Tuhan menyediakan segala yang diperlukan untuk berobat, untuk operasi. Bahkan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa negeri Indonesia, Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, menyertai. Dan kami berdoa, dalam beberapa hari mendatang, proses vaksinasi dosis ketiga terlaksana, biar cepat menyebar di Indonesia. Dan kami berdoa untuk vaksinasi anak-anak juga cepat menyebar. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk rencana setiap bulan beribadah di luar gedung ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, dan biarlah kami beradaptasi menggunakan gedung di luar tempat ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga sudah memberkati kami yang menabur lewat persembahan online maupun persembahan di gedung ini. Kekasih Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri.
Angkatlah kedua belah tanganmu. Turunkan ya Tuhan, curahkan, limpahkan, alirkan segala berkat-Mu yang terbaik, yang luar biasa, yang ajaib, yang penuh dengan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu berlimpah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus dalam kehidupan kami, yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Sekarang terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita
serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.